Shalom Jemaat MDC dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan kita. Dia Allah kita yang penuh kuasa. Pagi hari ini kita mau naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Tuhan. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Thank you Jesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, yes Jesus. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan.
Seperti pujian kami ya Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rancangan yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan, Engkau Allah yang menolong dalam hidup kami. Rancangan terbaik, pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku,
Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih. Betapa kami kagum akan Engkau Tuhan. Betapa kami hormat akan Engkau ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang kekuatan dalam hidup kami. Engkau jawaban satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Nyatakan kekagumanmu akan Dia. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum Tuhan. Yes Lord. Ku kagum hormat. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum Tuhan. Jesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Salam Bapak Ibu Saudara, salam sehat, salam kuat, salam semangat terus di dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam ibadah online GKPB FDC Batam. Bersyukur kita semua sehat walafiat. Kembali saya ingatkan bahwa tema bulan Januari 2022 adalah bangkit. Bangkit mengenal Tuhan yang sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Sama, Allah yang maha hadir, Jehovah Salom, Allah sumber damai. Minggu ini kita bicara Allah adalah Jehovah Salom, Allah sumber damai. Yang kita akan bahas dari kitab Hakim-Hakim. Saudara, kitab Hakim-Hakim adalah kitab setelah Ulangan. Karena setelah Musa melanjutkan pimpinan kepada Yosua, kemudian orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Kemudian seterusnya orang Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim.
yang Tuhan tunjuk untuk memimpin mereka. Jadi seperti Simpson, seperti Yefta, dan beberapa hakim-hakim lagi. Saudara, untuk minggu ini, untuk kali ini kita bicara tentang Gideon. Gideon juga salah satu hakim yang tertulis dalam hakim-hakim. Karena orang Israel bercampur dengan orang Kanaan, mereka senantiasa jatuh dalam dosa penyembah berhala. Sehingga mereka dijajah, dirampas oleh orang-orang di sekitar tanah Kanaan. Tuhan izinkan mereka dijajah lagi karena dosa-dosa mereka. Maka dari itu, untuk minggu ini kita akan melihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 10 sampai 24. Saudara, ayat 10 dikatakan bahwa, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diam ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Di sini berarti orang Israel tidak taat pada Tuhan. Mereka jatuh di dalam penyembah berhala orang-orang di mana mereka tinggal. Dan ayat 11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedangkan Gideon, anak Yoas itu, mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar sembunyi bagi orang Midian. Saudara, di sini Gideon ini anak muda waktu itu, dan kemudian dia diangkat menjadi hakim-hakim. Dia menyembunyikan diri dari orang Midian. Seharusnya mengirim gandum itu di tempat luar, di lapangan. Tetapi malah dia mengirim gandum di tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi dari orang Midian. Kenapa dia sembunyi? Karena setiap kali orang Israel panen, dapat hasil yang bagus, orang Midian itu datang, merampas mereka, merampok mereka, sampai habis-habisan. Sehingga orang Israel merasa ketakutan. Orang Israel merasa ditindas. Dan mereka sembunyikan diri. Dikatakan ayat-ayat sebelumnya bahwa mereka itu bangun goa-goa, kubu-kubu di pegunungan-pegunungan. Ya, maka Gideon ini satu anak muda orang Israel yang menyembunyikan diri. Saudara, ayat 12 dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawannya gagah berani. Namun ayat 13 dikatakan jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, anak muda yang bernama Gideon ini, orang Israel ini, menganggap bahwa Tuhan tidak ada lagi. Saudara, orang kalau lagi ketakutan, lagi galau, lagi kecewa seperti hari-hari ini, pandemik terjadi, orang mengatakan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak hadir? Apalagi yang mendapat dampak dalam pandemik ini,
mengalami kesusahan, mengalami saudaranya dipanggil Tuhan, mereka akan berjerit seperti waktu Gideon berjerit, di manakah Tuhan? Tidak ada keajaiban yang diceritakan nenek moyang kami. Orang mungkin bersaksi tentang keajaiban Tuhan, tetapi tidak dipercaya lagi. Karena banyak orang merasa bahwa Tuhan telah tidak ada. Tuhan telah meninggalkan kita. Saudara, ayat 14 dikatakan, lalu berpanggilah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15 dikatakan, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, ketika orang ketakutan, ketika orang kecewa, ketika orang merasa Tuhan tidak ada, itu biasanya sifatnya minder, merasa rendah diri. Walaupun ayat sebelumnya Tuhan berkata, engkaulah pahlawan gagah berani. Tetapi keberaniannya tidak ada. Kepercayaan diri tidak ada. Merasa tidak kuat, merasa lemah. Karena mereka tertindas oleh orang Midian. Begitu juga ketika orang merasa dijolimi, tertindas, dan pandemi ini tidak selesai-selesai sampai 2 tahun, maka orang merasa putus harapan, tidak ada kekuatan, dan lemah sekali. Dan ayat 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Ayat 17 dikatakan, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Saudara, ketika orang jauh dari Tuhan, ketika orang merasa bahwa Tuhan tidak ada, maka selalu meminta tanda. Itulah sikap-sikap orang yang melawan pada Tuhan. Sikap orang-orang yang ketakutan. Seperti orang Farisi yang senantiasa minta tanda pada Yesus. Saudara, ayat 18 dikatakan, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnyalah daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanyalah itu kepadanya ke bawah pohon tambartin, lalu disuguhkannya. Saudara, ayat ini berbicara kepada kita bahwa anak muda yang bernama Gideon ini mulai respon pada Tuhan, mulai percaya pada perkataan Tuhan melalui malaikatnya. Maka Gideon mulai percaya Tuhan dan dia mempersembahkan sesuatu untuk melihat tanda keajaiban dari Tuhan. Berarti dia sudah mulai berpengharapan pada Tuhan. Ayat 20 dikatakan, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Jadi Gideon tidak hanya mulai percaya, tidak hanya berharap, tetapi dia sudah mulai taat pada perintah Tuhan.
Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Saudara, ketika orang boleh taat kepada Tuhan, ketika mulai kita berpengharapan pada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, maka kita akan melihat tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan lakukan. Ayat 22 dikatakan, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Saudara, ketika kuasa Tuhan dinyatakan, Gideon ketakutan. Karena orang Israel menganggap kalau ketemu muka dengan Tuhan atau malaikatnya bisa celaka. Maka Gideon mulai ketakutan terus. Tetapi ayat 23 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya berkata, and the Lord say unto him. Berarti, dan Tuhan berbicara kepada Gideon, peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. Dikatakan, damai, tenanglah padamu. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Dan ayat ke-24 berkata, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan, then Gideon built an altar there on to the Lord and call it Jehovah Shalom. Dan memanggil Allah itu Jehovah Shalom. Unto this day is yet in Ofra of the Abiezer. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas bahwa itulah dipanggil Jehovah Shalom. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan keselamatan dari Allah. Dan kalau bahasa Inggris terjemahan sehari-hari dikatakan sejahtera. Inilah pertama kali Jehovah Shalom disebut di Alkitab. Saudara, dalam berikut yang sudah kita baca, diterapkan pada masa kini memang keadaannya seperti begitu. Khusus bagi orang percaya. Yang pertama, hidup orang percaya pada hari-hari ini juga tidak menurut kepada Tuhan. Mengakibatkan sengsara dan kesusahan seperti orang Israel. Yang kedua, hidup dalam ketakutan, bersembunyi, tidak berani menghadapi masa depan lagi. Karena ada kesalahan di dalam dirinya. Sehingga tidak dekat dengan Tuhan, tidak berharap lagi pada Tuhan. Saudara, ketika orang tidak dekat dengan Tuhan, berjauh dengan Tuhan, maka hal yang ketiga terjadi, dia tawar hati. Dan dia menganggap bahwa tidak ada mujizat lagi. Tidak mungkin keajaiban terjadi lagi. Hari-hari ini hari yang sulit, hari yang orang kejepit, kadang-kadang kekecewaan ada, dan tawar hati ada. Sehingga menganggap bahwa ya begitulah terus kesusahan terjadi dan tidak mungkin ada mujizat lagi.
Yang keempat saya lihat dalam cerita ini berbicara kepada kita. Manusia yang tersiksa, manusia yang ketakutan, merasa bahwa tidak ada kekuatan lagi. Merasa minder. Merasa tidak sanggup menghadapi situasi yang kita alami. Merasa bahwa tidak berdaya. Karena pandemi tidak pernah selesai-selesai. Karena dampak negatifnya terus-menerus pada banyak orang. Jadi merasa bahwa tidak ada kekuatan lagi. Sudah habis-habisan. Banyak saudara-saudara yang bekerja sebagai travel khususnya sudah merubah pekerjaannya. Karena travel tidak ada tamu, apalagi Batam tidak ada tamu asing. Mau bawa mobil tidak ada yang tumpangi. Hotel sepi, semuanya merasa wah tidak ada harapan lagi dan tidak ada kekuatan. Saudara yang kelima minta tanda. Sikap orang yang ketakutan atau yang kurang percaya minta tanda dari Tuhan. Minta Tuhan harus lakukan satu mujizat baru akan percaya lagi. Baru akan kembali lagi kepada Tuhan. Maka dari itu langkah-langkah pemulihan kita sebagai orang percaya harus kembali iman kita dibangun. Iman kita percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita percaya sungguh-sungguh? Libatkan dirimu, serahkan dirimu kepada Tuhan. Ketika kita libatkan diri kepada Tuhan dan mau dekat kepada Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang Tuhan lakukan dengan dasar. Karena sesungguhnya setiap hari Tuhan melakukan mujizat. Tetapi karena orang sudah tidak percaya, jauh dari Tuhan, sudah tidak percaya lagi. Maka dari itu, langkah yang kedua, serahkan dirimu kepada Tuhan. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan hal-hal yang saudara pikir negatif kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dapat menolongnya. Saudara, saya kita percaya. Setiap orang percaya tahu janji Tuhan. Setiap orang percaya mengenal akan kebaikan Tuhan. Dan kalau saudara bisa datang percaya kepada Tuhan, pasti pernah terjadi mukjizat dan sesuatu kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Sehingga taatlah kepada kebenaran Tuhan. Maka saudara akan melihat mukjizat terjadi. Sangat disayangkan banyak orang yang disembuhkan Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberi berkat oleh Tuhan, akhirnya mengalami kesusahan demi kesusahan dan tidak percaya lagi. Dan tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Berapa tahun yang lalu saya ketemu seorang missionary. Seorang missionary berkata, saya banyak doakan orang-orang yang di kampung-kampung yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi karena mereka sakit, mereka mau terima Tuhan. Mereka mendapat kesembuhan. Tetapi hal itu tidak lama. Dan mereka tinggalkan Tuhan lagi. Tidak taat pada Tuhan. Dan tidak melihat mujizat lagi. Saudara, kita sebagai orang percaya ataupun belum percaya akan terjadi pemulihan total ketika kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Kedamaian hidup, keutuhan hidup, kesempurnaan hidup yang berhasil dalam segala aspek hidupmu ketika kita taat pada kebenaran Tuhan. Karena sesungguhnya arti salum, salum ini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sejahtera
tidak ada yang hilang. Tidak ada perpecahan. Kesehatan, kelengkapan. Dan di Israel saat seseorang menyapamu ataupun mengucapkan selamat tinggal, mereka akan katakan salam. Dengan menyebut salam, mereka mempunyai harapan. Semoga kamu dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna. Atau semoga kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian pikiran menyertai kamu. Saudara, terimalah salam dari Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kalau saudara belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dosa-dosamu diampuni Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memikul dosa kita di atas kayu salib. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, maksudnya karena iman percaya kita pada Yesus, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita damai dengan Allah. Dan kita akan memperoleh damai sejahtera yang sempurna, yaitu salam itu. Hal yang kedua, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena buah-buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 berkata demikian. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara, seseorang yang sudah percaya Tuhan, dia perlu kekuatan dari Roh Kudus, sehingga dia mampu menjauhkan diri dari dosa. Saya lihat selalu memimpin orang untuk terima Yesus, orang akan merasakan damai yang tidak pernah dia rasakan. Tetapi damai itu akan hilang kalau orang itu mulai tenggelam dalam dosa lagi. Sehingga seseorang itu perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Mampukan dia memberi kekuatan, memberi pertolongan, sehingga dia bisa jauh dari dosa-dosa, sehingga damai sejahtera itu tetap ada. Sehingga saudara, kalau di GKPB orang sudah dipimpin untuk terima Yesus, tidak dilepasin begitu saja, tetapi diberikan pelajaran dasar kekristenan untuk menuntun orang itu terus menerus di dalam Tuhan, terus menerus datang kepada Tuhan, sehingga dia memperoleh kekuatan untuk menjauhkan diri dari dosa. Hal yang ketiga, hidup dalam kekudusan, hidup benci dosa jadinya. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, kita harus senantiasa hidup tidak cacat, tidak ternoda, dan kudus, sehingga damai sejahtera yang kita peroleh seutuhnya selama-lamanya dalam kehidupan kita. Saudara, ketika dalam pelayanan kami, berapa kali saya menuntun orang untuk bertobat sungguh-sungguh, memang tidak gampang. Satu kali kami membimbing orang, lalu dia lepas rokok.
Kemudian tidak lama kemudian kami ketemu, dia kembali ngerokok. Karena jaga malam bersama teman-teman, disuguhin terus, akhirnya kembali merokok. Memang tidak gampang. Tetapi seorang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya ada satu saudara, dari SMP dia merokok. Sampai dia berkeluarga dia merokok. Tapi puji Tuhan, tahun 2001 dia melihat keajaiban Tuhan. Dan mulai hari itu dia tidak merokok lagi. Kalau nggak bolak-balik dia kembali. Dan hari-hari ini orang merokok di depan dia, dia merasa, aduh tidak tahan, merasa benci asap rokok. Itulah hidup kekudusan, benci dosa. Orang yang kecanduan pornografi bisa kembali lagi kalau tidak hidup di dalam pimpinan roh. Tapi kalau dia sudah hidup di pimpinan roh, dia akan merasa jijik untuk melihat yang porno-porno lagi. Karena dia sungguh-sungguh memperoleh salam dari Tuhan, keutuhan, damai dari Tuhan. Sebagai ayat terakhir, saya katakan, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara, kita akan terus-menerus temu dengan Yehova Salom, Yehova sebagai damai, sejahtera dalam hidup kita, ketuhan dalam hidup kita. Kalau kita senantiasa bisa beres masalah kita dengan orang lain. Kita tidak konflik sama orang lain. Kalau sudah konflik, cepat ambil damai sejahtera. Jadi seperti ayat tadi dikatakan, damai dengan semua orang dan hidup dalam kekudusan. Saudara, sekali lagi, saya mau sampaikan, terimalah Tuhan kita sebagai Yehova Salom, karena engkau akan memperoleh kesejahteraan, keutuhan hidup dari Allah sebagai Yehova Salom. Dengan percaya Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan memperoleh Salom, Salom, Salom. Salom bukan hanya diucapkan saja, tapi saudara bisa merasakan. Seperti Gideon mengatakan Salom, karena dia datang kepada Tuhan. Dia taat pada Tuhan. Dan di dalam kehidupan Gideon, dia memimpin orang Israel berperang dan menang. Dan dia menghabiskan orang Midian yang menjajah orang Israel. Begitu juga saya berharap kita sebagai orang percaya bisa hidup tidak ketakutan terus, tidak minder terus, tidak tanya terus Tuhan di mana, bagaimana hidup saya, tetapi hidup setia kepada Tuhan, taat pada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, saudara dan saya akan melihat tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya sampaikan, hidup senantiasa bersyukur pada Tuhan, sehingga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Saudara, kalau saudara merasa bahwa saudara diberkati atas firman Tuhan ini, saudara bisa sampaikan YouTube ini kepada saudara-saudara yang lain. Dan saudara kalau merasa bahwa saudara diberkati, mau berikan persembahan sebagai ucapan syukur, saudara bisa transfer di rekening yang tertera dalam layar monitor. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara,
dan untuk semua orang-orang percaya dan orang yang belum percaya di negeri ini. Tuhan Yesus, kami serahkan jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman Tuhan. Biar mereka boleh kembali hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan diberkati Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh melayani Tuhan. Biar setiap pribadi juga menyerahkan diri pada Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan. Sehingga boleh menang dari semua masalah. Semua ketakutan. Semua kegalauan. Dan semua hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang percaya. Setiap hamba-hamba-Mu di negeri ini. Di bangsa ini. Berkati juga pemimpin bangsa ini. Pak Jokowi dan jajarannya dalam kabinet Indonesia Maju. Biar mereka boleh bekerja dengan hikmat, marifat dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan. Sehingga membawa Indonesia maju. Sampai sejahtera, damai. Kami juga tak habis-habisnya berdoa untuk Menteri Kesehatan dan para tenaga kesehatan boleh bekerja dengan maksimal. Sehingga Indonesia, semua orang boleh sehat. Boleh bebas dari COVID-19. Dan pelaksanaan vaksin boleh terlaksana dengan baik. Baik untuk orang tua, baik untuk anak-anak. Sehingga di Indonesia boleh selesaikan COVID-19 ini. Dan Indonesia boleh maju, boleh makmur, boleh damai. Khususnya di kota kami, kota Batam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Tuhan baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan juga berkati setiap saudara yang memberikan persembahan ucapan syukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara sekalian, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, memberikan kekuatan demi kekuatan, sehingga saudara boleh merasakan sukacita, kebahagiaan dari Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Pendidikanmu diberkati Tuhan. Saudara sekalian, terus selanjutnya, biar setiap aktivitasmu diberkati Tuhan. Saudara sekalian, terimalah berkat Allah yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita melimpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.